Shalom, apa kabarnya hari ini? Hari ini hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Kita akan beribadah sekolah minggu online. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ada semangat teman-teman, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapak Abraham. Berbangga berdiri. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk.
tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa siapkan kotak persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan ini supaya bisa untuk rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anakku semuanya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur boleh bertemu kembali di sekolah minggu kita bersama-sama. Pagi hari ini Mbak Nani mau bercerita tentang sikap yang jujur, J-U-J-U-R, jujur. Nah, tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab kita terlebih dahulu yang terambil dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu ayat kita pada pagi hari ini. Mbak Naneng mau bercerita tentang kisah cerita seorang raja di negerinya yang makmur, aman, dan sangat kaya dan sangat sukacita, keluarganya, rakyatnya semua sukacita. Nah, Mbak Nani mau bercerita seperti ini. Seorang raja ini melihat rakyatnya itu senang sekali karena tidak ada kekurangan, tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya keluh kesah. Sukacita mendapatkan laporan dari prajurit-prajuritnya, wah, di sana banyak panen, wah di sana kelimpahan dengan berkat-berkat, wah di sana banyak sekali orang yang tidak menderita. Nah, suatu kali raja itu ingin membuktikan bahwa rakyatnya ini benar-benar hidup dengan kelimpahan, hidup dengan kecukupan. Nah, akhirnya raja itu pada malam harinya mengajak seorang prajurit atau hambanya untuk pergi ke sebuah desa, pergi di mana dia memerintah kerajaan itu. Namun dia pergi tidak menggunakan pakaian seperti seorang raja, adik-adik, tapi dia menggunakan pakaian seperti rakyat biasa. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seorang rakyat. Dia ingin melihat bagaimana rakyatnya saat itu. Nah, akhirnya dia pada malam hari pergi ke sebuah rumah dan dia melihat satu rumah
dan di situ tinggal seorang ibu dan anaknya. Seorang ibu dan anaknya ini ketika mereka masih hidup bersama-sama dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal, mereka cukup berkelimpahan. Mereka cukup dengan segala sesuatu kebutuhannya selalu ada. Nah, tapi ketika ayahnya meninggal, anak dan ibunya ini milik usaha untuk menjual susu. Nah, dikarenakan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, anak ini harus berjualan susu. Hari pertama dia jualan, puji Tuhan dia laku banyak, dia bercerita. Hari kedua, puji Tuhan. Hari ketiga, nah lama-lama ibu ini berpikir, kenapa penjualan kita itu semakin lama semakin berkurang? Atau gini aja, kita akan campur susunya dengan air supaya susunya jadi banyak, yang tadinya 20 jadi bisa dari 30. Anak ini mulai berpikir, adik-adik. Anak ini mulai berpikir begini. Ibu, kenapa ibu berpikir seperti itu? Ibu dulu mengajarkan kepada saya untuk selalu jujur. Kenapa ibu berbuat curang seperti ini? Nah, ini satu contoh hal yang tidak baik anak-anak. Karena kita berbuat yang tidak baik. Coba kalau susu dicampur dengan air, enak gak rasanya? Wah, pasti gak enak. Rasanya hambar, tawar. Nah, anak ini mengingatkan kedua orang tuanya untuk dia tidak berbuat curang. Artinya dia tidak mau kedua orang tuanya apa yang sudah diomongkan, tiba-tiba dia melatih anaknya untuk tidak jujur, untuk berbuat curang kepada orang lain. Nah, anak-anak semua, raja tadi mendengar, wah, kisah ini sangat luar biasa kehidupan keluarga ini. Dia kembali ke kerajaannya dan dia berkata kepada hambanya, kepada prajuritnya berkata, besok kamu panggil anak dan ibunya itu. Saya mau berkata kepada mereka, saya mau kasih hadiah kepada mereka. Loh, hambanya dari raja ini berkata, kenapa kok dipanggil? Saya sangat acungin jempol buat anak ini. Kenapa raja? Anak ini mau berkata yang jujur. Dia mau mengingatkan orang tuanya bahwa sikap yang curang itu tidak baik dan bohong itu adalah tidak baik. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita semuanya jangan kita memiliki sikap yang curang atau tidak jujur. Karena tidak jujur itu tidak baik. Menyembunyikan sesuatu, bersifat bohong, pura-pura gak tahu, padahal dia tahu, dia gak jujur. Dia bilang punya uang 1.000, bila bilang tidak punya. Nah, itu suatu sikap yang tidak baik dan itu perlu dijauhkan dari diri kita. Kita percaya kalau kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa memiliki sikap yang jujur, maka kita mampu untuk bisa melakukan. Jujur itu memiliki arti yang lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Kalau jujur itu ya berarti ya, tidak berarti tidak, bukan ya terus tidak terus iya, itu bukan jujur. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita mau berkata, kita mau menjadi diri kita seorang yang jujur, seorang anak yang takut akan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan semua dilihat oleh Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berarti ketika anak-anak nanti memiliki sikap yang tidak jujur, berarti temannya si jahat. Siapakah si jahat itu? Itu adalah iblis. Maka Mbak Naneng mengajak anak-anak untuk selalu memiliki hati yang jujur, gak boleh curang. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki sifat seperti Kristus, jujur, selalu mengasihi orang lain. Bukan kita memiliki sifat dan perbuatan seperti iblis, karena Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang memiliki hati seperti iblis. Jadi anak-anak semuanya,
Mari kita mau buang jauh-jauh kata-kata yang tidak kata-kata yang tidak benar, sikap-sikap yang tidak jujur, bohong, kita jauhkan. Kita mau memiliki hati yang selalu jujur dan takut akan Tuhan. Jadi anak-anak, kita percaya kita mampu untuk bersikap jujur. Terima kasih pada pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Jadikan bagi kami semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan berkat sehingga kami boleh memiliki sikap yang jujur dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anakku semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama membuat aktivitas. Kita mau membuat hati, supaya kita mengingatkan kita kalau kita memiliki hati yang jujur, sikap yang jujur. Nanti Mbak Naneng akan kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Namun sebelumnya Mbak Naneng mau kasih tahu bahan-bahan apa sih yang mau dipakai. Yang pertama, yang jelas adalah kertas origami atau kertas lipat. Yang kedua adalah bambu atau tusuk sate boleh, stik es krim boleh, semuanya bisa digunakan. Terus ada pita, pitanya boleh berwarna apapun yang anak-anak sukai. Ada staples, ada gunting, ada pensil, ada bolpen, boleh pakai bolpen, boleh pakai pensil. Terus ada cutter. Nah, cara membuatnya begini anak-anak. Ambil 2 kertas origami, kemudian disatukan, warna putih di dalam, terus yang berwarna di luar. Kita jadikan satu, kemudian kita akan melipatnya menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita akan gunting membentuk hati. Nah, kita mau bentuk hati boleh digambar terlebih dahulu setengah lingkaran, tapi ada ujung lancip di bawahnya ya anak-anak. Jadi dibuat lebih lancip di bawahnya seperti ini ya. Nanti kemudian kita gunting dan akan membentuk hati. Nah, seperti ini. Ini hatinya kecil, tapi kita memiliki hati yang besar. Kemudian kita akan membuat untuk stiknya di bawah seperti ini. Kita akan ambil tusuk satenya, kemudian kita akan belah di bagian atasnya. Kita akan belah menjadi 2 bagian. Ya, kita belah. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan hati yang sudah kita potong tadi, yang origami yang sudah kita potong, kita akan masukkan di dalam tusuk sate ini. Kita masukkan ya, pelan-pelan kita akan masukkan, kita akan bentuk, masukkan pelan-pelan. Sekarang dibalik, putihnya yang di luar. Kita masukkan di dalam stik sate. Oke, kita masukkan sampai pol. Kemudian kita buka kedua ujungnya dan jadilah hati yang seperti ini anak-anakku. Oke, sambil kita lihat, kita membuat pita, kita taruh dulu. Kita akan membuat hiasan pakai pita. Nah, seperti ini buatnya ya. Kedua ujungnya begini. Oke, kemudian kita lipat, jadilah pita seperti ini. Oke, supaya cantik, bawahnya kita potong. Kemudian kita akan pasang supaya hatinya ini menyatu dan tidak terbelah. Kita akan taruh di bagian atas, batas seperti ini ya. Terus kita stapleskan di atas ini. Nah, ini masih kosong. Kita mau tulis, misalnya namanya Mbak Naning. Naning mau jadi anak jujur. Kita tulis Naning mau jadi anak jujur.
Terus boleh ditulis anak-anak di sebelah kirinya lagi. Tadi Amsal pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-20. Nah, gini anak-anakku semua. Jadi, dan kita bisa taruh di tempat pensil, dimanapun kita bisa taruh, kita tancap supaya mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang jujur. Nah, seperti itu ya anak-anak, silahkan membuat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.